Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Welcome to the English Virtual Learning. Okay, this is our sixth meeting. And before we going to learn, don't forget to pray first. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya. Okay, today we are going to learn about obligations and suggestions. Okay everyone, do you know what is obligations and suggestions? Artinya apa? Maksudnya apa? Dan contohnya seperti apa? Apakah sudah ada yang mengetahui? Okay then, we will discuss one by one. We will discuss deeply about obligation and suggestion. And please listen. The differences of obligation and suggestions. Obligation artinya kewajiban dan biasa dicirikan dengan must. Lalu bentuk negatifnya adalah must not. Selanjutnya suggestions artinya adalah saran. Biasa dicirikan dengan kata should atau dalam bentuk negatif should not. Jadi ingat intinya, obligation dicirikan dengan must, kalau suggestion dicirikan dengan should. Oke? Obligation must and must not. Di sini sudah saya tuliskan juga rumusnya. Rumus dari obligations. Obligation adalah kewajiban. Rumusnya subject plus must or must not plus verb one. Jadi setelah must atau must not bertemu dengan kata kerja bentuk pertama. And look at the examples. Must and must not digunakan untuk menunjukkan kewajiban untuk diri sendiri atau pendengar, listener. The examples are, I must go home now. You must bring your textbook. You must not bring handphone to the school. Must bertemu dengan kata kerja bentuk pertama seperti go, bring. Lalu contoh yang ketiga yaitu menggunakan bentuk negatif must not, tetap bertemu dengan kata kerja pertama yaitu bring. Okay, this is the dialogue example of obligations. Ada percakapan antara Mr. Sarah dan Seza. Ada beberapa contoh yang bisa kalian temui. Yang pertama ada di baris kedua, I must help. Must bertemu dengan kata kerja pertama yaitu help. Next, all students must obey the school rules. Must bertemu dengan kata kerja pertama obey yang berartikan patuh. Next, dialogue. You can look at to the slide. You must collect it soon or Miss Novi will not give a result of exercise 5. You must di sini bertemu dengan collect. Collect itu mengumpulkan kata kerja bentuk pertama. Jadi intinya obligation itu kalian harus ingat bahwa dicirikan dengan kata must lalu ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama. Next we are going to suggestions yang mana dicirikan dengan should dalam bentuk negatif should not. Rumusnya juga sudah saya tuliskan di bawah, subject plus should or should not plus verb one. Jadi sama saja, yang membedakan hanya must dan should-nya saja. Dialogue 1. Ada dialog antara Riko dan Diki. Dialognya di sini fokus ke Diki. You should go to school earlier. Should bertemu dengan kata kerja bentuk pertama yaitu go. Okay, for the next example is the dialogue between Aura and Rizky. Aura, I will have a work interview tomorrow. Rizky, you should not stay overnight. You should not di sini adalah bentuk kalimat negatif ditandai dengan should not. Lalu setelah should not bertemu juga dengan kata kerja bentuk pertama yaitu stay. You should not stay overnight. Rizky ini memberikan saran bahwa Aura tidak boleh bergadang tengah malam. Selanjutnya, the third dialogue, there are Kila and Fajri. I get a toothache. You should go to the dentist. Karena ini memberikan saran, jadi kalian harus menggunakan kata should. Sama seperti sebelumnya, should, kata should bertemu dengan kata kerja bentuk pertama yaitu go.
Oke, kesimpulannya adalah obligation dicirikan dengan must, lalu suggestion dicirikan dengan should. Jadi kalian harus tahu perbedaannya seperti apa dan contoh kalimatnya seperti apa. Supaya tidak lupa, jangan lupa untuk dicatat. Oke, setelah ini saya akan jelaskan tahap-tahapan untuk mengerjakan tugas sama seperti sebelumnya. Yang pertama, kalian harus take note first, catat dulu. Setelah itu capture the note. Capture your note, fotokan dulu. Jika fotonya lebih dari 2, bisa kalian buat kolase. Lalu yang ketiga, upload. Upload fotonya atau foto catatanmu ke Instagram, jangan lupa dengan tag. Setelah itu barulah kalian bisa mengerjakan evaluasi. Untuk evaluasi ada exercise 1 mengenai obligation dan exercise 2 mengenai suggestion. Untuk obligation soalnya ada 5, sudah saya tayangkan di slide. Jadi kalian tinggal memilih mana yang benar, must atau must not. Nah, kalian tulis jawabannya di Google Form yang sudah saya sediakan. Nah, ini adalah exercise yang keduanya mengenai suggestion. Sama seperti exercise 1, kalian pilih salah satu, apakah kalimatnya dalam bentuk positif atau dalam bentuk negatif. Oke, students, jangan sampai keliru membedakan antara obligation dan suggestion. Sebelum kalian mengerjakan di Google Form, jangan lupa untuk membaca tahapan-tahapan dalam mengerjakan soal. Setelah itu, barulah kalian bisa mengerjakan. Okay, this is the end of the material today. If you find some questions, please ask me. Thank you. See you next week. Bye-bye.